Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang nanya ke saya nih, toko baru itu dibantu Shopee nggak sih katanya? Jadi, apakah betul kalau toko baru itu lebih dibantu Shopee daripada toko lama? Benar nggak sih? Ini saya coba jawab, tapi saya nggak bisa ngasih data, tapi saya ngasih secara teori sama pengamatan dan tanpa data. Jadi saya nggak punya datanya, data faks pastinya, tapi secara teori dan secara pengamatan saya cukup yakin bahwa yes, toko baru itu dibantu oleh Shopee. Bukannya Shopee, Lazada, Tokopedia juga gitu. Jadi ada kriteria toko baru tertentu atau seller baru tertentu yang akan dibantu oleh Shopee lebih mudah, lebih laku dibanding seller-seller lama. Oke, kita mulai penjabaran saya. Alasannya satu, ini alasan falsifikasi ya, mudah aja. Jadi apakah mungkin di Shopee itu ada persaingan sempurna? Persaingan sempurna itu ya betul-betul dilempar ke market, supply and demand, permintaan dan seterusnya. Itu bayangkan aja kalau misalkan algoritma Shopee hanya sayang ke seller besar atau lama, atau seller yang sudah punya ulasan banyak. Bayangkan kalau algoritma Shopee disetting hanya fokus ke satu ini aja. Jadi yang makin banyak ulasannya, makin sering muncul, sedangkan yang baru banget, yang nol ulasannya, nggak akan muncul sama sekali sesempurna itu. Nggak mungkin, karena pasti akan kabur. Orang-orang akan males untuk jualan. Nah, seller nggak akan tumbuh. Orang-orang nggak akan orang jadi males jualan di Shopee. Padahal ya Shopee salah satu ruhnya kan adalah si seller ya. Nah, makanya ini nggak mungkin terjadi menurut saya. Jadi nggak mungkin terjadi kalau Shopee betul-betul membiarkan kepada sistemasi pasar atau sistem pasar atau persaingan sempurna, sehingga Shopee mau nggak mau, biar seller-seller yang baru mau jualan itu nggak kabur, pasti ada metode tertentu dibantu, entah melalui promo, entah melalui page tertentu. Contoh sederhananya adalah apa ya, pengguna baru dapat, oh itu pengguna baru ya, bukan seller baru. Kalau nggak salah ada insentif untuk seller baru secara sistem ya. Tapi kalau secara algoritma Shopee, saya yakin nggak mungkin Shopee hanya 100% mementingkan seller-seller lama yang sudah punya ulasan bagus. Nggak mungkin. Karena kalau gitu sekali lagi sellernya nggak akan tumbuh, sellernya akan itu aja. Buktinya sellernya tumbuh dan makin sini makin banyak seller baru di Shopee. Dan bukti lagi, saya pernah nonton videonya Om Botak. Jadi Om Botak bilang ada honeymoon period buat seller-seller baru. Dan dia juga bilang seller baru itu banyak mengalahkan seller lama, overthrown seller lama. Ini fakta. Yang ini fakta, saya juga dua tiga kali dikalahkan kompetitor yang saya udah 6 tahun jualan di Shopee, si kompetitor baru 2 tahun, 3 tahun, tapi ulasannya udah jauh di atas kami. Itu kan bukti saya dikalahkan oleh seller baru. Dan ini fakta di mana-mana. Fakta di mana-mana, banyak yang ngeluh, dulu kok nggak gini, dulu kok nggak gitu. Ya memang gitu, memang makanya penting inovasi. Jadi daripada mikirin gimana caranya dibantu oleh Shopee, lebih baik inovasi dari sisi produk, sisi assortment produk, dari sisi kualitas produk dan sebagainya. Itu panjang kita bahas. Tapi ini fakta bahwa seller baru banyak yang mengalahkan seller lama, dan fakta juga bahwa ada honeymoon period, alias ada masa yang si toko baru ini atau seller baru ini memang manis sekali. Oke. Lalu yang ketiga, ini contohnya pernah saya amati. Sekarang udah jarang ngecek kata kunci ya, saya udah jarang. Tapi dulu waktu masih ngulik-ngulik keyword, kadang saya selalu ketemu sering kali ketemu produk yang selalu di atas. Waktu itu saya kan nyasar keyword gamis anak. Itu saya udah nggak pernah lagi ya, ini mungkin tahun lalu lah saya masih riset keyword kayak gini. Kalau saya search gamis anak, si A muncul lagi, bukan iklan loh. Pagi nge-search, si A muncul, lalu siang si A muncul juga, malam si A muncul juga. Pokoknya setiap saat saya search dia selalu muncul, padahal ulasannya nggak terlalu banyak, tokonya juga baru dan sebagainya. Apakah itu karena fake order? Karena gara-gara fake order mungkin. Ini bukan diurutkan terlaris ya. Ini bukan terurutkan terlaris. Jadi apakah ini fake order? Saya rasa bukan, karena kalau fake order lebih ke terlaris untuk muncul terus di pencarian. Dan saya yakin ini dibantu Shopee, karena nggak mungkin enggak. Bagaimana mungkin itu si produk tersebut 24 jam saya search muncul lagi. Apakah dia sundul tiap jam sekali atau gimana, saya nggak tahu. Sedangkan produk saya nggak muncul.
Jadi ini fakta yang pernah saya amati faktanya, dan ini ya semakin meyakinkan saya bahwa memang Shopee itu ngebantu seller baru. Jadi buat seller baru sebenarnya nggak perlu khawatir, siapkan bertarung dengan seller-seller lama karena Shopee akan bantu. Dan terakhir kesimpulannya, kapan akan dibantu Shopee jelas saya nggak tahu ya, tidak tahu. Karena saya bilang saya nggak tahu datanya, saya nggak bicara data, tapi saya bicara teori sama pengamatan aja. Saya nggak bicara data. Lalu ciri yang sedang dibantu, nah ini coba cek hati-hati. Kalau teman-teman lagi do nothing gitu, jadi lagi nggak ada perkembangan produk baru, lagi produknya biasa aja, responnya biasa aja, fast responnya biasa aja, lalu pengirimannya juga nggak terlalu cepat-cepat amat, harganya juga nggak murah-murah amat atau gimana, tapi ada peningkatan drastis di luar peak day. Nah, ini mungkin ya, ini teori lagi, ini mungkin Anda sedang dibantu oleh Shopee. Dan sepengamatan saya itu biasanya yang dibantu itu adalah seller-seller yang kurang dari 1 tahun. Nah, lepas dari 1 tahun itu tergantung sellernya. Kalau sellernya bisa mengambil momentum, jadi mengambil dari honeymoon period tersebut, punya profit yang pas, punya profit yang oke, mengembangkan produk lebih bagus, improvement terus, inovasi terus, insya Allah dia akan terus maju si tokonya, walaupun nanti akan kalah juga oleh seller baru kemungkinan besar. Oke, itu aja teori ini, mudah-mudahan terjawab buat yang nanya toko baru dibantu Shopee nggak sih? Jawaban saya yes, toko baru dibantu oleh Shopee. Oke, jangan lupa subscribe. Pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.